Memang tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang tidak terbatas, cinta dan kesetiaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak untuk anugerah yang terbesar dan terhebat di dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak dari tempat kita masing-masing, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, buat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Senin 16 Januari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai, dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ibrani pasal yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Bersama saya ucapkan, kita mempunyai imam besar. 2, 3, kita mempunyai imam besar. Belum semuanya, 2, 3, kita mempunyai imam besar. Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Bapak Ibu sekalian, kita tahu imam besar di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, imam besar yang agung, imam besar yang sejati, cuman satu,
yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi imam besar, imam yang agung, imam yang sejati, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sebagai adik-adiknya, kata Alkitab, karena Yesus juga disebut sebagai yang sulung, maka kita ini seperti yang ditulis dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita adalah imam-imamnya Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Nah, imam, tugas dari imam itu apa? Bapak Ibu sekalian, ya, ini harus kita pahami, benar-benar kita pahami. Ada 3 tugas utama daripada imam. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, melayani. Itu tugas daripada imam. Saya ulangi. Tugas daripada imam, yaitu yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, setelah mendengarkan, mengerti apa yang kita dengarkan, maka kita mulai mendoakan apa yang kita dengarkan. Dan jangan berhenti sampai mendoakan, tapi juga melayani. Inilah juga yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai imam besar, sebagai imam yang agung. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sebagai imam besar dikatakan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan Allah semesta alam ini. Untuk apa? Yang pertama, Dia ada di sana untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus sebagai imam besar sekarang sedang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga untuk mendengarkan setiap keluhan kita. Untuk mendengarkan setiap masalah dan persoalan kita. Kemudian setelah didengarkan, diapakan? Apakah dilupakan? Tidak. Tapi setelah mendengarkan, maka Tuhan Yesus mendoakannya kepada Allah Bapa di sorga. Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan jelas berkata begini. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ya, jadi ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa di sorga untuk kita semua ini. Mengapa? Karena kita ini sekali lagi dimateraikan bahwa kita menjadi milik Allah Bapa di sorga. Dan ingat, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling agung dan yang paling mulia. Kita adalah masterpiece-nya Allah. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, punya barang yang berharga, barang yang bernilai, itu menjadi milik kita. Saya percaya kita akan menyimpannya dengan baik dan hati-hati. Ya, istri saya ini termasuk pribadi yang luar biasa. Dia cinta akan banyak hal. Ya, misalnya dia cinta akan kontainer plastik itu yang harganya mungkin cuma 20 sen atau 25 sen di toko-toko itu, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kontainer plastik ini, ya kan, ada di rumah, dimasukkan di tas kresek dan disimpan baik-baik supaya tidak kotor sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan. Itu untuk kontainer yang cuman harganya 20 atau 25 sen. Bayangkan kalau Ibu Yongki punya barang-barang yang lebih mahal daripada itu, tentu disimpan jauh lebih baik dan lebih rapi. Seorang Ibu Yongki. Lebih-lebih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kita ini harganya berapa, Bapak Ibu sekalian?
Maaf ya, ada orang-orang iseng Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang iseng itu menghitung secara eceran. Harga telinga kita ini berapa, harga hidung kita berapa, harga mata kita berapa, harga jantung kita berapa, harga paru-paru kita berapa. Itu setelah dihitung-hitung, itu yang paling murah harga manusia ini. Kalau dijual eceran, katanya kurang lebih 10 juta US dollar. Ya kan? Dijual eceran itu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini orang-orang iseng aja. Dan ingat, harga kita tidak ternilai. Harga kita sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi, kita ini adalah begitu agung, begitu mulianya. Dikatakan kita adalah milik Allah Bapa di sorga. Dan dikatakan di ayat yang ke-10 dari Yohanes pasal 17, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, yaitu kita-kita semua ini, masih ada di dalam dunia ini. Dan aku, kata Yesus, datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka. Peliharalah kita-kita ini yang ada di ruangan Zoom ini. Peliharalah kita-kita yang sedang mendengarkan siaran ini melalui YouTube channel. Peliharalah mereka dalam namamu, kata Yesus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wah, luar biasa doa daripada Tuhan Yesus. Ya, dalam kitab Yakobus dikatakan doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, maka besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Pertanyaan, apakah kira-kira doanya Yesus dijawab atau tidak ya sama Tuhan? Jawabannya, doa Yesus pasti Bapa di sorga dengarkan, pasti Bapa di sorga kabulkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai imam besar, Tuhan Yesus berdoa agar kita dipelihara dengan sempurna ketika kita ada di dunia ini, dan Tuhan Yesus berdoa juga agar kita ini menjadi satu dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, cintailah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Demikian juga kita sebagai imamat yang rajani, kita juga harus terus berdoa syafaat. Maka itu saya angkat topi, saya apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang setiap hari ada di doa fajar ini, juga ada saat teduh, saat-saat kita berdoa syafaat. Mengapa? Karena kita meneladani imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyafaat untuk keluarga kita, kita bersyafaat untuk pekerjaan kita, kita bersyafaat untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita, bahkan kita juga bersyafaat untuk bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian di Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi sekarang inilah perjanjian yang akan kubuat dengan umat Israel pada hari-hari yang akan datang, kata Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka dan menulisnya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, hal yang kedua, imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, menolong kita
untuk kita sadar akan hukum-hukum Allah. Kita sadar akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan hanya untuk pengetahuan di otak dan kepala kita. Tapi firman Tuhan itu harus dihidupi. Bapak Ibu sekalian, sama seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, Bapak Ibu sekalian, ya, tujuannya itu untuk kebaikan diri kita maupun orang banyak. Demikian juga hukum-hukum Tuhan. Ini ditulis, katakan ya, ditaruh di dalam pikiran kita, ditulis pada hati kita masing-masing, ya. Mengapa? Supaya kita ini hidupnya tidak melenceng, jalannya tidak melenceng, tidak menyerong ke kiri dan ke kanan. Supaya kita ini bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 berkata, kalau kita merenungkan firman Tuhan, ya, pagi, siang, dan malam, dan kita berlaku seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya senantiasa menghijau dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya, hukum utama dan terutama daripada Alkitab mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Jadi tujuannya firman Tuhan itu ditaruh dalam pikiran dan hati kita agar kita mengasihi Tuhan dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara seperti yang Tuhan mau, dan kita juga dapat mengasihi sesama. Sehingga apa? Sehingga orang melihat kita, mereka melihat Kristus Yesus tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin loh hidup-hidup kita ini, kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang melihat kita, mereka otomatis langsung tahu, kamu orang Kristen ya, kamu orang percaya. Loh, kok kamu bisa tahu? Ya, sebab aku melihat kamu itu sungguh beda dengan orang-orang dunia. Mengapa beda? Karena kita mengerti firman Tuhan, karena kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di rumah tangga, di tempat kerjaan, di komunitas, di mana Tuhan tempatkan kita. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Lihat Bapak Ibu sekalian, imam besar kita, imam agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Ya, bahkan dia menaruh belas kasihan kepada kesalahan-kesalahan kita. Ini juga harus menjadi teladan buat setiap kita sebagai imamat yang rajani. Kita juga nggak boleh ingat-ingat kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang tercela dari orang-orang yang melukai, yang memfitnah, yang menyakiti kita, yang merendahkan hati kita, yang merendahkan hidup kita. Please, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain, juga jangan ingat-ingat akan kesalahan diri sendiri. Ya, datang kepada Tuhan, akui kesalahan kita, dan percayalah Tuhan mengampuni, seperti yang ditulis dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab kalau kita nggak percaya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan,
ketika kita mengakuinya. Maka kita nggak akan punya keberanian percaya kepada Tuhan. Karena kita nggak percaya seperti itu, maka kita juga sulit untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Ibrani pasal 8 tentang imam besar. Yang pertama, kita belajar bahwa imam besar kita yaitu Yesus Kristus sampai hari ini bersyafaat untuk kita. Luar biasa. Yang kedua, bahwa imam besar itu menolong kita untuk kita ingat akan firman Tuhan. Imam besar kita, Yesus Kristus itu akan menolong kita supaya kita hidup di jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, imam besar kita yaitu Yesus Kristus itu yang telah membenarkan, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan tidak mengingat lagi dosa, kesalahan, kejahatan yang kita perbuat. Kita merdeka, kita diberkati oleh Tuhan, dan hidup kita dipulihkan. Mari kita berdoa. Materaikan firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Engkau adalah imam besar yang agung. Engkau imam besar yang penuh kasih, yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah keteladanan daripada imam besar ini bisa kami juga lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai imamat yang rajani. Dan kami berdoa, ya Aba, ya Bapa, biarlah setiap kami anak-anak-Mu terus ditolong oleh imam besar agung ini untuk kami ingat akan firman Tuhan, diberikan kemampuan untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.